Nah, kalau kita sudah belajar mengenai prinsip horizontal, ya, penentuan posisi horizontal, kita juga akan menjelaskan mengenai prinsip posisi vertikal. Jadi sebenarnya apa itu prinsip posisi vertikal, ya? Jadi posisi vertikal di sini maksudnya ini, ya. Ilustrasinya adalah apabila ada suatu permukaan topografi, ya, atau permukaan di bumi gitu. Ada titik A atau rumah si A, ya. Di titik tersebut gitu ya, ada bidang nifo yang melalui titik A. Ya, bidang nifo ini apa maksudnya? Bidang nifo ini tegak lurus terhadap garis vertikal. Nah, garis vertikal ini ya tegak lurus terhadap bidang nifo yang melalui titik A. Garis vertikal ini kalau di lapangan ya, di lapangan dia bisa dianggap sebagai representasinya bisa dianggap sebagai unting-unting. Unting-unting. Nah, jadi garis vertikal ini adalah arah ke gaya gravitasi bumi ya. Nah, tegak lurus dari gaya gravitasi yang melalui titik A ini itu adalah bidang nifo yang melalui titik A. Nah, apabila saya punya titik lagi ya, yaitu titik B di sini, dia juga punya bidang nifo ya yang melalui titik B. Kemudian ada garis vertikal juga di titik B ya, dia punya garis vertikal. Nah, antara bidang nifo melalui titik B dengan garis vertikal di titik B ini dia saling tegak lurus. Kemudian, nah, perbedaan ya, perbedaan antara bidang nifo yang melalui titik A dengan bidang nifo yang melalui titik B atau rumah si B ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai beda tinggi dari beda tinggi A dan B. Ya, beda tinggi A dan B. Kemudian ya. Nah, di sini kalau tadi di posisi horizontal kita kenal istilah ya elipsoid ya, elipsoid sebagai bidang acuan referensi. Nah, bidang acuan referensi di posisi vertikal ini, itu adalah geoid. Ya, geoid. Geoid ini digunakan sebagai acuan. Ini ya, geoid ini digunakan sebagai acuan nol ketinggian. Ya. Nah, karena acuan ketinggian vertikalnya adalah geoid, maka ini ya dari bidang nifo ke geoid ini disebut sebagai tinggi A ya. Kemudian dari bidang nifo di titik B ke geoid ini disebut sebagai tinggi B. Nah, ya, paham ya? Ini yang disebut sebagai tinggi. Tingginya itu adalah acuannya 0 menggunakan acuan geoid. Nah, geoid dan MSL, kalau kamu lihat di sini ya, geoid dan MSL ini adalah berhimpit, saling berhimpit. Gitu. Nah, ini saya hapus semua ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau suatu garis gitu ya, ini kan bidang nifo kan kalau diteruskan dia akan melengkung ya. Nah, ada singgungannya itu, garis singgungnya yang di bidang nifo itu disebut garis atau bidang mendatar melalui titik A. Nih, ya, yang ini. Nah, ada juga bidang atau garis singgungnya ya yang tegak lurus terhadap bidang nifo B ya. Ini disebut bidang atau garis vertikal yang melalui titik B atau dia berhimpit dengan garis vertikal B. Ya. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini
ada, kalau kita ambil garis dari A ke B gitu ya, garis A ke B ya, antara bidang vertikal B dengan bidang vertikal A ya, nanti kita punya istilah ini MAB. MAB. Disebut sebagai MAB. Nah, ini disebut sebagai MAB. Nah, MAB ini ya. Ini adalah istilahnya sudut vertikal ya, atau di sini ya. MAB ini adalah sudut miring. Ya, yaitu sudut yang dibentuk dari acuan nolnya dari garis mendatar ya, mendatar atau horizon ke garis vertikal. Garis vertikal A ke B. Nah, selain itu, selain ada sudut miring, ada juga di sini sudut zenit. Ya, sudut zenit ini notasinya adalah ZAB. Jadi, kalau di sini kita tulis ZAB ya, ini adalah sudut zenit. Ya. Nah, ini sudut yang dibentuk dari garis vertikal ya. Garis vertikal ke garis vertikal AB. A ke B. Jadi bedakan di sini acuannya ya, antara sudut miring dengan sudut zenit. Kalau sudut miring dia dari garis mendatar atau horizon. Kalau sudut zenit dia dari garis vertikal ya, ke arah garis vertikal AB. Ya, kalau kamu lihat di sini. Oke, paham ya? Nah, jadi itu ya, reviewnya adalah yang perlu diperhatikan di sini ya. Apa saja? Ada beda tinggi ya, beda tinggi AB ya, komponen-komponennya. Kemudian ada tinggi A, ada tinggi B, ada sudut sudut miring, dan juga sudut zenit. Oke, sampai sini paham ya? Ya, acuannya jangan lupa dia geowidth ya, acuannya geowidth yang berhimpit dengan MSL. Sekian untuk prinsip posisi vertikal.